Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Adik-adik, sebelumnya kita sudah mengetahui ya, dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi syarat ya. Di antaranya, yang pertama, jika ketiga pasang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Dan syarat yang kedua yaitu ketiga pasang sudut yang bersesuaian sama besarnya. Dan yang ketiga yaitu jika diketahui dua sisi yang bersesuaian sebanding dan satu sudut yang diapit dua sisi tersebut sama besarnya. Nah, sekarang kakak akan mencari nih ukuran sisi dan sudut dari dua segitiga yang sebangun. Oke, sekarang misalkan kakak punya soal seperti ini ya. Nah, misalkan segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM ya. Maka tentukan sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang sama besar. Oke, kita lihat ya. Dua segitiga ini ya, segitiga ABC dan segitiga KLM ya. Di mana segitiga ABC ini diketahui besar sudut A yaitu 30 derajat dan besar sudut B yaitu 50 derajat. Lalu panjang sisi B, sisi AB maksudnya ya, yaitu adalah 3A dan panjang sisi AC adalah 2A. Nah, sedangkan segitiga KLM diketahui besar sudut K-nya adalah 30 derajat. Lalu panjang sisi KL-nya adalah 6A. Dan panjang sisi KM adalah 4A. Gitu ya. Oke, perhatikan nih. Kan katanya dua segitiga ini sebangun ya. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian pasti sebanding. Kita lihat nih. Ada sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi ya. Nah, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sebanding nih. Apa iya sih? Sisi AC ini sebanding dengan sisi KM? Oke, kita buktikan ya. Sisi AC berbanding sisi KM ya. Sama dengan sisi AC itu 2A per sisi KM yaitu 4A. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lihat nih. 2A per 4A. 2A dan 4A sama-sama bisa dibagi dengan 2A. Maka menjadi 1 per 2. Oke, selanjutnya kita lihat. Sisi AB apakah sebanding dengan sisi KL ya. Nah, kita lihat ya. Sisi AB berarti AB per KL ya. Nah, sama dengan kita lihat sisi AB itu 3A per sisi KL adalah 6A. Nah, sekarang kalian perhatikan nih. 3A dan 6A sama-sama bisa kita bagi dengan 3A ya. Oke, maka diperoleh hasilnya adalah 1 per 2. Nah, sekarang kalian perhatikan nih. Perbandingan dari dua sisi yang bersesuaian ini ya, menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1 per 2. Sehingga sisi AC ya per sisi KM ini sebanding dengan sisi AB per sisi KL ya. Nah, ini AB per sisi KL. Yaitu memiliki perbandingan sama yaitu 1 per 2. Nah, karena sisi AC per sisi KM sebanding dengan sisi AB per sisi KL, maka sisi BC akan bersesuaian dengan sisi LM. Artinya, sisi BC ini akan sebanding dengan sisi LM. Tahu nih kakak tuliskan ya, sama dengan sisi BC per sisi LM. Pasti perbandingan sisi BC dan LM ini sama-sama 1 per 2 juga. Gitu adik-adik. Nah, karena kita sudah menemukan nih sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sekarang kita cari ya sudut-sudut yang sama besarnya ya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Oke, kita mulai dari sudut A ya, sudut A besarnya 30 derajat kan sama ya besarnya dengan sudut K. Oke, berarti ini sebelumnya tapi kakak batasin dulu ya. Oke, sini batasin seperti ini. Nah, oke. Kita lihat nih, besar sudut A ya sama dengan besar sudut K ya, sama-sama besarnya 30 derajat. Kakak tulis di sini sudut A sama dengan sudut K ya. Oke, selanjutnya kita lihat sudut B besarnya 50 derajat. Nah, sisi AB ini kan terletak di antara sudut 30 derajat dan 50 derajat ya.
Oke, kita lihat. Sisi AB tadi bersesuaian dengan sisi apa? Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL, ya, sisi KL. Nah, sudut A kan sama dengan sudut K. Berarti sudut B ini bersesuaian dengan sudut L, ya. Kakak lingkar ini, sudut B bersesuaian dengan sudut L. Artinya, besar sudut B itu sama dengan besar sudut L, gitu ya. Nah, karena besar sudut B itu 50 derajat, berarti besar sudut L juga 50 derajat. Gitu adik-adik. Nah, karena sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, berarti sudut C pasti bersesuaian dengan sudut M. Artinya apa? Artinya besar sudut C ini sama dengan besar sudut M. Ya, kakak tulis di sini. Besar sudut C sama dengan besar sudut M. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih. Berapa sih besar sudut C dan besar sudut M ini? Oke, untuk mengetahuinya, kita dapat nih menjumlahkan sudut-sudut dalamnya ya. Lalu kita jumlahkan sama dengan 180 derajat, gitu ya. Oke, kita mau pakai mana nih? Segitiga ABC atau segitiga KLM? Sama saja ya, karena sama-sama diketahui juga sekarang ya. Oke, kakak mau pilih segitiga ABC aja deh. Oke, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat ya. Sudut A-nya kita ganti dengan 30 derajat. Lalu ditambah sudut B-nya kita ganti dengan 50 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, kita jumlahkan ini. Hasilnya adalah 80 derajat. Ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, karena kita mau mencari besar sudut C, berarti kedua ruas dari bentuk ini kita kurangi dengan 80 derajat. Gitu ya. Oke, maka menjadi apa nih adik-adik? Ya, 80 derajat ditambah sudut C dikurang 80 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Maka diperoleh besar sudut C sama dengan 100 derajat. Nah, ini besar sudut C yaitu sama dengan 100 derajat. Oke, kakak tulis di sini ya. 100 derajat ya. Nah, karena besar sudut C sama dengan besar sudut M, berarti besar sudut M juga sama dengan 100 derajat. Gitu adik-adik. Jadi, kita sudah memperoleh ya sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang sama besar ya. Sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AC berbanding dengan KM ya, bersesuaian dengan KM. Lalu sisi AB bersesuaian dengan sisi KL dan sisi BC bersesuaian dengan sisi LM gitu ya. Lalu besar sudut A sama dengan besar sudut K, besar sudut B sama dengan besar sudut L, dan besar sudut C sama dengan besar sudut M. Gitu adik-adik. Gimana? Gampang kan? Oke, sekarang kakak kasih soal ya. Soalnya seperti ini. Perhatikan gambar segitiga ABC di bawah ini. Panjang sisi AD adalah, wah, berapa ya? Kalian perhatikan nih. Segitiga ABC ya, di mana panjang sisi AB itu 18 cm. Lalu besar sudut A 40 derajat, besar sudut B 60 derajat. Nah, di mana ada garis DE atau ED ya. Garis DE ini sejajar dengan sisi AB ya. Nah, kita lihat panjang sisi DE ini adalah 9 cm ya. Nah, lalu panjang sisi CD ini 8 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi AD. Oke, kakak misalkan panjang sisi AD ini adalah X gitu ya. Oke, nah kalau ada garis DE ini berarti dari segitiga ABC ini ada dua segitiga ya. Yaitu segitiga ABC dan segitiga DEC gitu ya. Nah, di mana sisi DE sejajar dengan sisi AB. Nah, dari sini kita bisa mencari panjang sisi AD. Tapi sebelumnya kita lengkapi dulu ya sudut-sudut yang belum diketahui gitu ya. Oke, kita lihat.
Ini kan sisi AB sejajar dengan sisi DE. Berarti besar sudut CAB ini sama dengan besar sudut CDE. Berarti besar sudut CDE ini sama dengan 40 derajat juga ya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya besar sudut CED ini sama dengan besar sudut CBA ya. Karena sisi DE sejajar dengan sisi AB. Berarti besar sudut CED ini adalah 60 derajat. Gitu ya. Nah, ini 60 derajat ya. Nih kakak tulis di sini 60 derajat. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari besar sudut C ya. Dengan cara apa? Dengan cara jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Oke, untuk mencari besar sudut C ini kita bisa gunakan segitiga ABC maupun segitiga CDE ya. Dua-duanya benar. Oke, biar mudah kakak gunakan segitiga CDE ya. Oke, berarti besar sudut C ditambah sudut D ditambah sudut E ya, ini sudut E sama dengan 180 derajat ya. Oke, sudut C kan kita cari ya. Oke, ditambah sudut D itu besarnya 40 derajat ya. Lalu sudut E besarnya 60 derajat ya. Sama dengan ya 180 derajat ya. Oke, kita jumlahkan ini menjadi berapa? Menjadi 100 ya. 100 derajat. Oke, berarti menjadi sudut C ditambah ya, ini sudut C ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, karena kita mau mencari besar sudut C, berarti kedua ruasnya ini kita kurangi dengan 100 derajat. Gitu ya. Oke, maka menjadi apa ini? Ayo. Sudut C ditambah 100 derajat dikurangi 100 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 100 derajat. Maka diperoleh sudut C sama dengan 80 derajat. Itu adik-adik. Ya, oke, sehingga kita peroleh ya. Besar sudut C ini adalah 80 derajat. Kakak tulis di sini 80 derajat. Oke. Nah, sekarang kita bisa mencari nih sisi panjang sisi AD dengan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Oke, kita lihat sisi DE ini bersesuaian dengan sisi AB ya. Lalu sisi CD bersesuaian dengan sisi CA gitu ya. Oke, karena sisi AD ini terletak pada sisi AC atau CA, berarti kita dapat cari nih sisi AD dengan cara seperti ini. Sisi AD ya berbanding dengan sisi DC ya. Oke, berbanding dengan sisi DC. Ini DC ya, ini C. Sama dengan. Nah, sisi AB ya, sisi AB berbanding dengan sisi DE ya. Oke, sisi DE. Gitu ya. Oke, ini E ya. Sisi DE. Nah, selanjutnya sisi AD ini kan sisi AD X sama 8 cm. Berarti bisa kita tulis X ditambah 8 gitu ya. Per sisi DC berapa? 8 ya, 8 cm. Kakak tulisnya 8 saja. Sama dengan sisi AB ini adalah 18 cm. Kakak tulisnya 18 saja. Per sisi DE berapa? 9 cm. Kakak tulisnya 9 gitu ya. Oke. Nih kakak naikin dikit. Kita lihat nih. 18 per 9. Ini hasilnya berapa? Hasilnya 2 ya. Sama dengan 2. Sehingga ini dapat kakak tulis ulang ya. X ditambah 8 per 8 sama dengan 2. Nah, yang 2 di sini kita hapus nih. Oke, kita hapus. Nah, oke. Karena udah tulis di bawah ini. Nah, selanjutnya karena kita mau mencari nilai X ini, berarti kedua ruasnya harus kita kalikan dengan 8. Gitu ya. Oke, kita kalikan 8. Maka menjadi apa ini? X ditambah 8 per 8 dikali 8 sama dengan 2 dikali 8. Maka diperoleh hasilnya adalah X plus 8
sama dengan 16. Nah, selanjutnya kakak tulis di samping sini ya. Oke, X ditambah 8 sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita kurangi ya kedua ruas ini dengan 8 ya. Oke, karena kita mencari apa? Mencari nilai X-nya gitu ya. Oke, X ditambah 8 dikurang 8 sama dengan 16 dikurang 8. Maka menjadi apa? Jadi X sama dengan 8. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 8. Artinya apa? Artinya panjang sisi AD ini sama dengan 8 cm. Oke, jadi kakak tulis ya. Panjang sisi AD sama dengan 8 cm. Seperti tadi adik. Gimana? Gampang kan? Tentunya ya. Oke adik-adik, biar kalian tambah pinter setelah video ini, kalian kerjakan ya soal latihannya dengan cara yang telah kalian pelajari barusan. Tetap semangat ya belajarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!